Hai bro, pada kesempatan ini saya akan berbagi hal yang sangat penting kepada Anda. Di mana saat ini saya sudah melewati umur 25 up dan juga cukup sering ditanyakan oleh teman-teman, apa advice yang bisa saya berikan kepada orang-orang yang masih berumur 20-an awal saat ini. Ini 25 pelajaran yang jika gua masih umur 20-an seharusnya saya ketahui. Dan saya akan membagikan kepada Anda apa 25 pelajaran tersebut yang bisa Anda ambil, khususnya bagi diri Anda yang masih umur 20-an saat ini. Yang pertama, jadilah keras terhadap aksimu. Kita memiliki dua sistem di otak kita, thinking fast and slow, berpikir cepat dan juga lambat. Setiap kali kita akan membuat keputusan yang tidak dapat diubah, maka disarankan kita berpikir secara jernih dan kita juga berpikir secara hati-hati. Tetapi ketika kita sudah memutuskan, kita harus melakukan aksi dengan kuat. Pelajaran kedua, kuantitas membangun kualitas. Perfeksionis itu tempat bersembunyi. Itu cuma narasi biar kita nggak kerja, biar kita nggak action. Jadi untuk lo bisa menghasilkan sebuah karya yang perfect, maka perbanyak kuantitas, lakukan, ciptakan sebanyak mungkin. Karena tiada satupun orang di dunia ini pertama kali coba langsung perfect, langsung kualitas bagus. Dan pelajaran ketiga adalah follow your passion. Temukan hobi dan juga passion teman-teman. Bedakan, hobi adalah sesuatu yang kita lakukan tetapi kita tidak dibayar. Tetapi ketika sudah berubah menjadi passion, artinya walaupun kita hobi yang kita lakukan, tetapi itu ada hasilnya, ada bayarannya, sehingga bisa dikatakan hobi sudah berubah menjadi passion. Dan ini sangat penting. Coba temukan hobi kita dan apakah kita dapat memonetize hobi kita ini, mengubah hobi ini menjadi passion. Dan ini sangat penting, pelajaran yang bisa kita temukan sejak dini, supaya ketika kita punya keahlian, kita punya interest kepada sesuatu hal, kita dapat membuat ini menjadi passion kita, menjadi pekerjaan kita. Dan pelajaran keempat, fokuslah ke proses dibandingkan ke hasil. Hoki itu nyata. Ada kemungkinan di mana semua cerita sukses yang kita berikan kepada orang-orang yang mungkin didengarkan orang, itu cuma hoki. Dan itulah kenapa lebih baik fokus dan belajar ke proses dibandingkan ke hasil. Karena lagi-lagi ada kata bijak mengatakan bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses. Dan yang kelima, punya prinsip dan juga punya batasan teman-teman. Apa maksudnya? Lihat fundamentalnya, lihat dasar-dasarnya. Jangan terima sebuah konsep plek-plek gitu aja. Karena apa? Ketika kita tidak punya batasan, ketika kita nggak punya prinsip, apapun ide yang masuk ke dalam diri kita, kita tidak saring. Karena apa? Dengan adanya prinsip ini tadi, maka inilah yang akan menyaring informasi apa yang bisa kita terima dan yang bisa kita tolak. Maka itulah sangat penting selalu saya katakan, punya prinsip dalam hidup. Prinsip yang keenam, it's okay not to be okay. Artinya menjadi biasa-biasa saja juga merupakan sebuah yang oke teman-teman. Jadi rata-rata dari hasil kerjaan kita terkesan negatif di umur 20-an. Di mana harusnya kita ambisius, melakukan hal-hal yang punya dampak. Tetapi tidak teman-teman. Kita harus memanage, kita harus mengatur ekspektasi kita. Karena semua masih proses, semuanya masih melangkah maju. Dan itulah yang harus kita apresiasi. Tidak apa-apa jika saat ini masih kita rata-rata. Tetapi kita terus on proses, kita terus ongoing untuk mencapai tujuan besar kita. Pelajaran selanjutnya, pelajaran ketujuh, bahwa kepuasan adalah sebuah pilihan. Kadang kita susah untuk puas karena kita anaknya ambisius, pengen mencari dampak. Tapi kalau terlalu ekstrim, juga malah mempengaruhi sekitar kita. Maka untuk itulah, mari kita selebrasikan, mari kita rayakan kemenangan-kemenangan kecil, pencapaian-pencapaian kecil yang kita capai. Dan itu sangat bagus dan juga sehat untuk kita. Pelajaran ke-8, consume before produce. Artinya apa? Mari kita konsumsi dulu sebelum kita memproduksi. Ada rumus ATM, amati, tiru, modifikasi yang cukup ampuh di dunia saat ini. Di zaman media sosial sekarang, sering banget kita kelupaan waktu. Bangun pagi langsung lihat HP. Coba bangun tanpa pakai alarm dari HP. Coba melakukan hal produktif sebelum konsumsi media sosial. Pelajaran ke-9, memonetisasi passion kita bisa jadi merupakan sebuah hal yang baik. Pastinya seru dong ketika kita bisa dapat duit dari passion kita. Tapi jangan terlena kawan-kawan, karena banyak juga gara-gara ingin duit, gara-gara ingin terkenal, ia malah membunuh passion tersebut. Karena apa saya bilang membunuh?
yang notabene ingin passion bagi dia tetapi tidak laku di pasaran dan ia memaksakan diri. Dan ini tidak boleh teman-teman, karena apa? Kita berpacu kepada kesukaan orang, kepada kesukaan market, apa yang dibutuhkan market saat ini. Dan kita harus bisa beradaptasi dengan itu. Dan pelajaran selanjutnya, pelajaran 10, tampillah biasa-biasa saja teman-teman. Memang, ketika kita di lingkaran usia 20-an, itu penuh dengan orang-orang yang ingin memperlihatkan mereka itu superior, mereka itu bisa, mereka itu paling oke. Sehingga menghabiskan waktu dengan orang-orang seperti ini akan membuang usaha kita dengan sia-sia. Oleh karena itulah fokus on purpose, fokus on yourself, fokus ke diri kita, bagaimana pengembangan diri kita dari hari kemarin ke hari berikutnya. Itulah yang perlu kita perhitungkan. Pelajaran ke-11, cinta bukan seperti apa yang kita pikirkan. Cinta itu bukan cuma pacaran. Nikah itu bukan cuma ajang pamer status sosial. Karena kita di budaya timur menuju umur 20-an akan banyak pertanyaan kapan nikah. Jangan mikir kapan. Saya menyarankan lebih baik kita berpikir seperti ini. Orang seperti apa yang saya sendiri pengen untuk menua bersama-sama. Dan ini yang perlu supaya apa? Kita punya batasan, kita punya prinsip dan kita punya standar. Pasangan seperti apa yang harus kita pilih yang masuk dalam kehidupan kita. Yang kita berkomitmen untuk menua bersama, untuk berproses bersama. Dan ini sangat penting teman-teman. Jangan karena pertanyaan kapan nikah, membuat kita terburu-buru sehingga kita terjatuh kepada orang yang salah. Pelajaran selanjutnya, stop overthinking. Karena apa? Sebagian besar masalah yang sedang kita pikirkan kadang-kadang tidak semuanya penting. Yang harus kita syukuri saat ini bahwa kita saat ini sudah mempunyai privilege yang mungkin banyak orang di luar sana tidak seberuntung kita saat ini. Terutama bagi diri Anda yang mensubscribe channel ini, yang memfollow akun saya. Tentunya sudah punya akses kepada internet, di mana masih sebagian banyak orang di luar sana yang tidak mempunyai akses terhadap internet saat ini. Jadi andai kata ada seseorang yang bikin lo kesal, maka jangan langsung marah, jangan langsung bilang bahwa ini akhir dunia kita. Karena apa? Dunia kita tidak berakhir di sini, masih banyak hal yang lain yang bisa kita uruskan, yang bisa kita pikirkan, dan bisa kita selesaikan. Dan ini sangat penting. Pelajaran selanjutnya, jangan berpura-pura kaya. Khususnya di dunia media sosial saat ini, jangan terbuai dengan kekayaan palsu. Yang benar-benar kaya atau dikatakan real wealth biasanya punya indikator ini. Mereka tidak show up, mereka tampil biasa-biasa saja, dan bahkan mereka berdonasi dengan mencantumkan hamba Allah. Mereka tidak menuliskan nama. Mereka berdonasi seikhlasnya dan juga sebesar-besarnya tanpa siapapun yang tahu. Dan ini adalah ciri-ciri orang kaya benaran. Pelajaran selanjutnya, pelajaran ke-14, seperti yang sudah sering saya ucapkan, di zaman dulu orang-orang mengatakan 5 teman terdekatmu menentukan siapa kamu 5 tahun ke depan. Tetapi saat ini, di zaman sosial media, 5 akun yang kamu follow, yang sering kamu konsumsi, menentukan siapa kita. Oleh karena itulah lingkungan kita sangat berpengaruh nyata. Orang-orang yang kita temani, orang-orang yang kita jadikan sahabat, sangat berpengaruh kepada masa depan kita. Terutama nih, bagi orang-orang pemuda-pemuda saat ini yang usia 20-an, biasanya kita melakukan sesuatu demi mencari validasi dari lingkaran sosial kita. Maka dari itu, latih diri kita untuk nyaman dengan diri kita sendiri. Kita nggak butuh validasi dari mereka atau siapapun untuk merasakan happy, untuk merasakan kebahagiaan. Karena apa? Hidup kita adalah pertarungan kita sendiri. Pelajaran selanjutnya, belajarlah untuk fokus teman-teman. Ingat, fokus bukan kita berarti berusaha untuk fokus, tetapi dengan menghilangkan semua distraksi. Ketika kita sudah menghilangkan distraksi, maka fokus adalah byproduct, fokus otomatis muncul. Fokus jangan pindah melulu teman-teman. Tidak usah baper dan jangan diladenin selama kita tahu bahwa yang kita lakukan itu untuk memperkaya keterampilan kita, it's okay. Dan itu sangat penting. Dan untuk menjadi expert kepada suatu hal, kita harus fokus 100% kepada satu hal tersebut. Kita tidak bisa fokus kepada banyak hal sekaligus. Jadi jika Anda ingin fokus kepada suatu hal, misalkan menjadi content creator, maka fokus di sana. Jangan campur adukan kepada hal yang lain yang ini mengganggu fokus kita. Pelajaran ke-16, bangun side hustle. Bangun bisnis sampingan teman-teman. Artinya apa? Jangan berfokus kepada satu hal apalagi. Bagi kita saat ini yang bekerja kepada suatu perusahaan, kita harus mempersiapkan sumber penghasilan lain untuk menambah pemasukan kita. Dan memang tidak semua dari kita lahir dari orang berada,
di mana tiba-tiba lulus sudah ada bisnis dari orang tua. Tetapi walaupun kita tidak mempunyai itu, kita punya kesempatan untuk membangun kerajaan kita, untuk membangun bisnis kita, apa yang kita sukai. Maka lakukan yang terbaik untuk bisnis kita, dan itulah yang benar-benar 100% harus kita pedulikan. Dan juga bagi zaman saat ini, bedakan teman, bedakan bisnis. Kalau mau partneran, misalkan membangun bisnis sama teman, ingat bisnis ya bisnis. Dan jika teman kita memang nggak perform, nggak layak di bisnis kita harus omongkan secara tegas. Jadi kita harus bisa membedakan keluarga, bisnis ya tetap bisnis. Dan ini sangat penting. Pelajaran selanjutnya, pelajaran 17, belajar mengambil keputusan. Baik sekalipun itu adalah keputusan kecil, bisa jadi itu akan menghasilkan outcome yang sangat besar. Jadi untuk itulah, kata bijak mengatakan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Artinya apa? Kita harus memulai sesuatu dari yang mudah dulu. Ketika kita sudah bisa melewati tangga 1, tangga 2, tangga 3, barulah kita melewati hal-hal yang besar. Karena hasil akan datang dari aksi-aksi kecil yang kita kerjakan setiap hari. Dan konsisten sangat dibutuhkan di dalam setiap langkah apapun yang kita lakukan setiap hari. Pelajaran selanjutnya, pelajaran ke-18, belajar meditasi artinya apa? Sadar akan momen ini. Kita ingat gak waktu kita masih masa kecil? Kita kadang-kadang tidak mikirin waktu, kita kadang-kadang gak punya tujuan, kita kadang-kadang gak sadar, tetapi apa? Kita happy. Karena apa? Anak kecil mikirnya dari momen ke momen. Dia selalu sadar akan momen ini. Inilah kekuatan the power of now, kekuatan masa sekarang. Untuk itulah teman-teman, belajar meditasi karena meditasi menyatukan pikiran, jiwa, dan tubuh kita dalam satu kesatuan sehingga kita tetap sadar akan momen ini. Pelajaran selanjutnya yang cukup penting, belajar menjual teman-teman. Dan siapapun Anda yang mendengarkan ini, baik Anda ekstrovert ataupun introvert, belajar bagaimana cara menjual. Karena keahlian menjual sangat penting di dalam kehidupan. Karena dengan juga belajar menjual, kita juga belajar cara menilai orang, cara mengidentifikasi orang, belajar juga persuasif, bagaimana cara kerjanya untuk membujuk orang, mengenali orang, dan ini sangat penting. Inilah pentingnya bagaimana seseorang belajar sales, belajar cara menjual. Dan pelajaran selanjutnya, belajar menulis teman-teman. Jika kita kebanyakan ide, maka usahakan tuliskan sehingga apa? Dengan menulis, kita menuangkan ide yang banyak di dalam pikiran kita ke dalam sebuah tulisan, ke dalam sebuah buku, supaya kita dapat berpikir dengan runtut. Inilah pentingnya menulis. Mungkin kita berpikir dan juga mengerti banyak hal pada suatu waktu. Tapi kalau kita tidak menulis, bisa jadi seketika apa yang kita pikirkan itu, ide-ide itu hilang begitu saja. Oleh karena itulah dengan melatih menulis, kita akan belajar bagaimana menuangkan isi pikiran kita ke dalam sebuah tulisan. Dan ini adalah sebuah keahlian yang harus dipelajari secara perlahan. Pelajaran selanjutnya ialah bangun kebiasaan untuk membaca buku. Dalam setiap video self-improvement yang saya buat, saya selalu menyarankan mari baca buku. Dan ini sangat penting karena 99% kebiasaan orang sukses ialah dengan membaca buku. Maka paksakan diri terlebih dahulu jika Anda saat ini tidak terbiasa membaca buku, karena dengan ini akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang beda, tentunya ke arah yang lebih positif. Pelajaran selanjutnya adalah bahwa ego merupakan musuh kita. Sambil waktu berjalan mungkin ada aja orang-orang yang tidak sefrekuensi sama kita. Tapi jangan sampai kita mempunyai ego untuk tidak belajar dari mereka. Coba observasi gerakan mereka, mayoritas pertumbuhan diri kita ada di egonya kita. Pelajaran ke-23, bangunlah sebuah sistem. Belajar membangun sistem. Semua orang punya tujuan, semua orang punya goal. Jadi tujuan itu bukan yang menentukan siapa yang menang dan kalah. Tetapi tidak semua orang bisa bikin sistem. Buatlah sistem biar kita bisa tetap berkarya dan bekerja. Pelajaran ke-24, spesifik lebih baik dibandingkan umum teman-teman. Artinya apa? Menjadi expert di satu bidang mungkin sesuatu pencapaian bagi kita. Jadi jika Anda punya spesifik di mana Anda sangat ahli di situ, maka jadilah expert. Sehingga apa? Dengan kita menjadi spesialis, kita bisa menjualnya lebih mahal, kita bisa dibayar lebih mahal karena kita punya keahlian dalam satu bidang expert tertentu yang dibutuhkan mungkin banyak orang. Pelajaran ke-25, belajarlah untuk bersikap bodoh amat. Kebanyakan saran-saran justru membuat kita bingung. Dan oleh karena itulah,
kita harus bisa menyaring saran mana yang bisa kita terima dan saran mana yang bisa kita tolak. Sehingga sangat dibutuhkan yang namanya filterisasi, memfilter mana yang kita masukkan, mana yang kita tolak. Jadi kita ambillah signal itu, kita ambil informasi yang penting itu, dan kita skip noise, kita skip distraksi, gangguan-gangguan untuk kita mencapai tujuan kita. Baiklah teman-teman, demikian 25 pelajaran penting, khususnya bagi Anda yang masih berumur 20-an saat ini. And always remember, the time is now and greatness is coming.